Dari area pasar dan pertokoan, saat ini kita menuju ke sebuah daerah atau jalan yang bernama Seliung Dalam. Nah, di Seliung Dalam ini terdapat bukit yang bernama Bukit Seliung. Itu adalah bukitnya. Di daerah Seliung Dalam ini juga termasuk daerah pemukiman warga Tionghoa ya. Jadi banyak terdapat rumah-rumah warga Tionghoa di sekitaran area ini. Di situ terdapat sebuah gang. Kita coba masuk ke dalam. Ini juga merupakan sebuah gang yang mayoritasnya dihuni oleh warga Tionghoa ya. Nampak di ujung juga ada sebuah rumah walet. Ya. Gang ini juga sepertinya gang buntu, tidak bisa tembus kemana-mana. Kita kembali saja ke jalan utama. Ini adalah area dalam dari jalan Seliung Dalam ini. Di sini juga ada sebuah kelenteng kecil ya. Di sini tampak deretan rumah dan pertokoan yang mayoritas dihuni oleh warga-warga Tionghoa. Di dalam sini ternyata juga ada sebuah sekolah. Ini adalah SMP Negeri 4 Sungai Pinyu. Di depan juga ada SD Negeri 06 Sungai Pinyu. Suasana siang di daerah Seliung Dalam ini cukup sepi ya. Tidak banyak aktivitas warga.
Mungkin kalau pagi hari tadi akan lebih ramai di sini karena di sini merupakan area yang terdapat 2 buah sekolah. Di sekitaran Bukit Seliung itu adalah area pemakaman dari warga Tionghoa yang cukup luas. Kalau tidak salah di sana juga ada sebuah kelenteng di atas Bukit Seliungnya. Dan untuk naik ke kelenteng itu harus menaiki tangga yang berjumlah 100-an ya. Kita coba ke sana untuk melihat-lihat. Taiyuan Tang Wen Shi Zhong Ci, Aula Leluhur Marga Bun. Ini adalah sebuah aula leluhur dari Marga Bun. Marga Bun itu adalah marga Wen dalam bahasa atau dialek Hakka. Dalam dialek Teochew itu adalah marga Un. Nah, di samping aula leluhur ini juga ada sebuah prasasti ya. Ini adalah prasasti dari leluhur marga Wen atau marga Un. Biasanya untuk yayasan perkumpulan marga Tionghoa di Pontianak dan Kalimantan Barat itu melakukan sembahyang pada bulan 2 dan bulan 7 Imlek. Dan mereka akan melakukan sembahyang di prasasti ini yang umumnya ada di area pemakaman marga masing-masing ya. Sanshi Kungkung Yisan, tanah wakaf kuburan Tionghoa, Sungai Pinyu. Area pemakaman ini merupakan area pemakaman bersama ya. Jadi gabungan dari beberapa yayasan perkumpulan. Kita bisa lihat di depan sini ada beberapa prasasti dari beberapa yayasan. Dan area pemakaman ini tampaknya sangat luas ya. Makam-makamnya juga sampai dimakamkan atau berlokasi di atas bukit sana. Nah, di sekitaran pertengahan dari kompleks pemakaman warga Tionghoa ini ada sebuah tangga yang bisa kita naiki untuk menuju ke atas bukit. Dan di atas sana ada sebuah altar atau sebuah kelenteng, bisa dikatakan begitu. Ini adalah Xian Yen Tung. Untuk sampai ke atas, katanya kita harus menaiki lebih dari 100 anak tangga ya. Jadi tempat ini
oleh masyarakat sekitar lebih dikenal sebagai Tangga 100. Akhirnya sampai juga. Wah, di sini ada batu-batu besar ya. Dan di depan situ adalah kelentengnya. Kita coba lihat ke sana. Di sini banyak sekali daun-daun yang berserakan ya. Xianyentong. Kelenteng ini terletak persis di bawah batu besar. Kita lihat batu besar ini seolah-olah menjadi atap bagi kelenteng ini. Ini adalah altar dari Dewa Shifu Taseng. Tampaknya kelenteng ini tidak terawat ya. Tidak ada penerangan dan di sekitarannya juga tidak dibersihkan ya. Mungkin ini kelenteng yang dibuat oleh warga tetapi tidak ada organisasi pengurusnya. Di sini ada tungku pembakaran kertas. Dan sebelah kanan adalah altar dari Dewa Langit. Tadi saya melihat sebuah anak tangga yang bisa naik ke atas lagi. Nah, ini adalah anak tangganya. Tampaknya kita bisa naik lagi ke atas dengan anak tangga ini. Sini kita harus berhati-hati karena tangganya sangat curam ya. Wah, tangga di sini sangat tinggi, sangat curam. Ternyata di atas masih ada sebuah altar. Altar ini letaknya tepat di atas sebuah batu besar ya. Kita coba lihat
Ini adalah altar dari Baihe Xianshi. Nah, jika kalian yang kesini ingin melakukan sembahyang di altar ini, harus hati-hati ya, karena tangganya sangat curam dan letaknya di atas batu. Jadi hati-hati jangan ke tepi batu ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Oke, kita turun saja. Dari atas bukit ini kita bisa melihat pemukiman di bawah, dan di kejauhan juga tampak barisan gunung atau bukit ya. Dari Bukit Seliung, kita sekarang mengunjungi sebuah kelenteng yang terletak di muara sungai. Ini adalah kelenteng Kong Kheo Pak Kung, Kang Khou Po Kung. Kong Kheo Pak Kung adalah dialek Hakka. Dalam dialek Teochew adalah Kang Khau Pek Kong. Nah, kelenteng ini terletak persis di muara sungai. Halamannya sangat luas, tetapi kondisinya sangat becek ya. Kemungkinan besar kelenteng ini rutin terkena banjir akibat air pasang dari laut. Di sini ada lukisan dinding 8 dewa Pasien Kuo Hai. Beberapa pekan ini di Kalimantan Barat memang sedang musim air pasang. Jadi kemungkinan ini juga baru terjadi pasang. Nah, di situ ada kapal nelayan yang baru pulang dari laut. Ini adalah gerbang kelenteng yang langsung berhadapan dengan muara. Jika sungai ini kita telusuri sampai ke ujung sana, itu bisa sampai ke pasar Sungai Pinyu yang tadi kita lewati. Dan ke arah sini, ini sudah menuju laut ya. Kita coba masuk ke dalam kelenteng. Kang Khou Ta Po Kung Kung. Altar dari Kang Khou Ta Po Kung. Di sebelah kanan adalah San Nai Niang Niang. Sedangkan di sebelah kiri adalah Sampau Kungkung. Kelenteng ini tidak besar, aulanya hanya seluas ini ya.
Tepat di bangunan utama kelenteng ada bangunan kecil untuk datuk atau natukung. Ini adalah altar dari datuk natukungkung. Datuk Bujang Jangko dari Gunung Makassar. Nah, dari arah kelenteng di sebelah sini kita bisa menuju hutan bakau ya. Curu Ping'an, gerbang Patoka. Di sini sudah disediakan semacam jalan setapak atau jembatan yang bisa digunakan oleh pengunjung untuk melihat-lihat di hutan bakau ini. Cuaca sudah mendung. Semoga tidak hujan dulu ya. Cinta Kasih, Gapura Peduli. Oh, di sana sudah putus jembatannya. Maaf ya Kak, Bang, numpang lewat. Tampaknya jembatannya putus ya di depan ya. Oh, sayang sekali ya. Di sini jembatannya sudah putus. Bisa dilihat. Padahal kalau tidak salah, itu masih bisa sampai ke depan sana. Ya, jadi terpaksa kita tidak bisa melihat laut secara keseluruhan karena terhalang oleh hutan bakau. Tidak apa, kita kembali lagi.